Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan, Bapak Dr. Edi Cahyadi, STMT, Wali Kota Surabaya, selaku Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Ini kotanya bersih, wali kotanya ganteng. Jadi tepuk tangan lagi untuk beliau, luar biasa. Kami hormati penasihat senior Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Pak Dr. Ifransa. Terima kasih Pak Dokter berkenan bersama kami. Kami hormati Deputi Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Kementerian Bappenas yang diwakili oleh Bapak Prianto. Masih Pak Prianto. Kami hormati Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Bapak Kunto Bimaji. Kami hormati Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bu Vinda Damayanti. Kami hormati seluruh wali kota, anggota APEKSI, Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia. Kami hormati Direktur Eksekutif APEKSI, Bapak Alwis Rustam. Masih Pak Rustam. Kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan kerja saya di seluruh tanah air. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, anggota APEKSI se-Indonesia. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ini kalau nggak ada bapak-bapak semua, kita nggak tahu bagaimana lingkungan hidup itu bekerja. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kita selalu semangat, tadi pesannya Pak Wali Kota, ini alangkah baiknya kita berkumpul bersama memecahkan masalah kota-kota di seluruh Indonesia. Saya tanya Pak Wali Kota, jumlahnya berapa? 98. Jadi sekali lagi, kalau 98 ini menjadi satu kesatuan yang kuat, insya Allah sampah ini masalah kecil yang kita akan dengan gampang kita tangani. Sekali lagi, tepuk tangan untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang berhadir pada kesempatan hari ini di ruang ini di Kota Pahlawan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya yang memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama di dalam rangka kegiatan Forum Lingkungan Hidup tahun 2025 dengan tema Indonesia Darurat Sampah. Bagaimana strategi penanganannya pada hari ini di Kota Pahlawan ini. Bapak Ibu sekalian, tentu menjadi kehormatan buat saya. Kami merasa terhormat bisa kemudian berdiri bersama Bapak Ibu sekalian pada acara yang sangat penting ini. Di tengah-tengah upaya kita bersama untuk melakukan penanganan sampah di seluruh tanah air ini. Tentu undangan ini juga berarti bahwa kami ingin semakin dekat dengan teman-teman yang menangani lingkungan hidup di kota-kota di seluruh Indonesia. Pak Wali Kota, sejatinya setiap undangan ke Surabaya ini selalu memantikkan emosi saya untuk segera datang ke Surabaya. Yang pertama, Surabaya ini kota pahlawan, kota tercinta, kota kebanggaan Jawa Timur. Kami ikut bangga dengan kota Surabaya. Yang kedua, Pak Wali Kota, saya ini orang Bojonegoro, kalau bisa saya nyebut bocah Bojonegoro. Jadi salah satu dari kota atau kabupaten di Jawa Timur ini. Tentu kita merasa bangga dengan contoh yang diberikan oleh Surabaya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebuah inisiatif yang patut diapresiasi dari Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia sebagai wadah kerjasama yang mendorong pengembangan kota, melaksanakan sebaik-baiknya otonomi daerah dan saling mendukung di dalam membangun kota berkelanjutan. Tadi baru saja Pak Wali Kota mewilangkan kepada kita semua, pentingnya kita melakukan pengelompokan keorganisasian ini untuk bersama-sama memecahkan persoalan-persoalan kota. Lebih baik kita terbuka sehingga langkah-langkah pemecahan ini bisa kita diskusikan bersama. Berbicara terkait lingkungan hidup, sesuai dengan tema forum ini, pemerintah kota sebagai tonggak pelaksana pengelolaan sampah menghadapi peliknya permasalahan sampah yang seakan tidak berhenti. Tercatat sampah dikelola sampai hari ini berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah nasional baru mencapai angka 39,1%. Atau hanya sekitar 22,9 juta ton dari total 56,6 juta ton tahun 2023 yang mampu kita kelola.
Sementara berdasarkan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025, maka RPJMN menargetkan kepada kita pengelolaan sampah wajib tuntas di tahun 2029 dengan target tahun 2025 mencapai 51%. Angka ini cukuplah sangat besar buat kita semua. Selama 10 tahun saja kita baru mencapai 39,1% kita mengelola sampah ini. Sementara RPJMN, perintah Bapak Presiden melalui peraturan Presiden nomor 12 menghendaki kita menyelesaikan sampah untuk tahun 2025 ini di angka 51%. Ada gap 11% lebih yang harus kita capai dalam sisa bulan ke depan ini. Kita memiliki ini sudah sampai di bulan Mei. Artinya sudah bulan kelima dari 12 bulan yang akan kita jalani bersama. Seandainya kita mampu menyelesaikan pengelolaan sampah di kota, artinya bahwa pengelolaan sampah di Indonesia relatif bisa kita selesaikan. Karena sampah-sampah itu tentunya sebagaimana diwelongkan Bapak Wali Kota berada di kota-kota yang hari ini kita menjadi kepala dinas, hari ini kita menjadi wali kotanya. Tentu menjadi menarik bahwa di tengah-tengah upaya wali kota, di tengah-tengah upaya kita semua menyelesaikan sampah yang harus kita tangani segera, penyelesaian sampah ini produksinya setiap hari angka konversi sampah kita minimal 0,5 sampai 0,7 kg per hari. Sekali lagi angka itu cukup besar. Tadi Pak Wali Kota Meling, anggota penduduknya 3 juta, artinya 3 juta kali 0,5 atau 0,7, dan berdasarkan informasi sistem pengelolaan sampah Indonesia nasional, maka pengelolaan timbulan sampah harian di kota Surabaya adalah 1.600 ton per hari. Ini kota Jakarta dengan jumlah penduduknya 10,4 juta, maka produksi sampahnya mencapai 8.000 ton per hari. Jadi ini angka yang cukup besar. Kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk kita 286 juta, maka setiap hari kita menimbulkan sampah di angka 143.000 ton per hari. Angka ini tidak angka yang sedikit. Angka ini memerlukan perhatian kita, keseriusan kita, dan tentu angka ini tidak menunggu kita siap dulu, baru dia akan terproduksi. Siap nggak siap, maka setiap hari akan terproduksi 143.000 ton sampah di seluruh Indonesia. Ini yang kemudian memerlukan kita sangat dengan segera mengakselerasi diri dari culture yang hari ini sampai hari ini masih belum kita lakukan peningkatannya. Bapak Ibu sekalian, melalui Undang-Undang 18 tahun 2008, maka pemerintah, maka negara, maka Republik Indonesia memberikan mandat sepenuhnya penanganan sampah berada di tangan kabupaten dan kota. Sampah di seluruh tanah air ini hanya ada 2 orang yang bertanggung jawab, yaitu Pak Bupati dan Wali Kota. Karena mandat Undang-Undang 18 2008 telah mengamanatkan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota memberikan kewenangan penuh untuk melakukan penanganan sampah di kotanya. Tidak ada yang lebih berwenang menangani sampah kecuali Bapak Wali Kota dan Bupati. Itu artinya juga tidak ada orang yang bisa disalahkan selain Pak Bupati dan Wali Kota bila mana sampah di suatu kabupaten kota ini tidak dikelola dengan baik. Jadi Bapak Ibu harus tepuk tangan karena yang salah Pak Wali Kota dan Bupati, bukan kepala dinas. Tepuk tangan lagi buat kita semua. Ini undang-undang bicaranya gitu Pak. Undang-undang yang bikin adalah pemerintah kita, masyarakat kita, wakil masyarakat kita. Di tahun 2008, 17 tahun yang lalu, undang-undang telah memerintahkan kepada Bapak Wali Kota, Bapak Bupati sebagai tulang punggung, sebagai tonggak utama penyelesaian sampah di kabupaten ataupun kotanya tersebut. Sehingga ini mengandung makna bahwa bila mana terjadi pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan tata cara yang dimandatkan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008, maka sejatinya Pak Bupati dan Pak Wali Kota menjadi orang pertama yang harus bertanggung jawab terkait dengan penanganan sampah di seluruh tanah air ini. Bapak Ibu sekalian, mandat ini kemudian juga mengamanatkan, memberikan kewenangan kepada Bupati untuk mengatur detail bagaimana sampah itu harus ditangani. Tidak boleh ada satu lembar pun sampah yang keluar dari rumah tangga, keluar dari kawasan industri, keluar dari kawasan tanpa seizin Bapak Bupati atau Bapak Wali Kota.
Sehingga tidak dibenarkan adanya pengangkut-pengangkut sampah, pengolah-pengolah sampah tanpa mendapat register, tanpa mendapat izin Bapak Bupati melalui Bapak-Bapak Kepala Dinas. Kalau itu terjadi maka menjadi kewenangan Bapak-Bapak untuk melakukan penertibannya. Bapak selain Undang-Undang 18 tahun 2008, Bapak juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang 32 2009 untuk melakukan kontrol, melakukan penegakan hukum pada saat kewenangan yang Bapak miliki dilanggar oleh para pihak. Ini kami sudah sangat berbahagia mendengar berita, membaca berita online di berbagai kabupaten kota. Dengan berani kabupaten kota, kepala dinas telah melakukan langkah-langkah penegakan hukum tanpa ragu-ragu. Kami akan mendukung sepenuhnya upaya teman-teman kepala dinas di dalam menegakkan sendi-sendi lingkungan hidup di seluruh tanah air tanpa terkecuali. Nggak usah ragu-ragu, kalau itu memang diamanatkan undang-undang, lanjutkan terus. Kita akan berdiri di belakangnya. Tidak kurang Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan dengan sungguh-sungguh, dan saya Bapak Ibu sekalian sama dengan Pak Edi Cahyadi, kita semua, saya berkarir di pegawai negeri hampir 33 tahun. 33 tahun saya lalui, baru kali ini rencana pembangunan jangka menengah dengan berani menargetkan sampah harus selesai di tahun 2029. Ini berdampak sangat serius oleh Bapak Bupati, Bapak Presiden. Apakah ini hanya normal, hanya semacam visi misi yang cukup ditantumkan di dalam RPJM? Ternyata tidak. Bapak Presiden telah wanti-wanti kepada kita semua di berbagai acara selalu menyebut masalah sampah yang harus ditangani kita bersama. Bapak Presiden melalui Bapak Menseknek dan Bapak Mensekap telah meminta kepada kami untuk menyiapkan suatu gerakan nasional di dalam mendukung Indonesia bersih sampah. Kita akan menunggu kapan itu akan dirilis. Kami sudah siapkan semua parameternya. Di antaranya Bapak Presiden akan meluncing langsung bahwa kendali pengelolaan sampah langsung di tangan Bapak Presiden. Berikutnya bahwa setiap harinya, setiap minggunya Bapak, Ibu, Bupati, Wali Kota diminta memberikan contoh nyata kepada masyarakat kita semua di dalam kegiatan penanganan sampah secara langsung di dalam bentuk kegiatan-kegiatan bersama. Bapak Presiden minta 1-2 hari dalam 1 minggu Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur memimpin penanganan sampah di seluruh wilayahnya masing-masing. Bapak Presiden juga meminta kepada kami untuk melakukan evaluasi penanganan sampah di seluruh tanah air yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati serta Bapak Gubernur di seluruh tanah air. Bapak sekalian, tentu tidak mudah. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Bapak Presiden juga tentu kita harus ikuti dengan kegiatan-kegiatan yang sangat penting, sangat nyata di dalam rangka penanganan sampah. Tadi di dalam agenda, awal-awal pagi tadi, kami mendapat agenda bahwa Bapak Ibu Kepala Dinas berkenan melakukan kunjungan pengelolaan sampah di Benowo. Suatu kelolaan sampah dalam bentuk pengelolaan waste to energy sebagai mandat peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018. Mandat itu untuk 12 kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk kemudian mengolah sampahnya melalui waste to energy. Kemudian kegiatan ini diartikulasikan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan membangun pengolahan waste to energy melalui gasifikasi di Benowo ini. Saya juga sudah ke sana. Berapa sih target kapasitas terpasang sehari? Berapa timbulan sampah Surabaya? Ini yang menjadi permasalahan apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota tadi. Sejago-jagonya wali kota, sekaya-kayanya kota tentu akan dibebani bila mana penanganan sampah tidak dilakukan dengan kriteria, dengan standar yang jelas. Sehingga apa yang dilakukan dengan Pak Wali Kota, apakah itu enteng? Tidak. Pak Wali Kota harus menyiapkan subsidinya setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahun dengan angka yang tidak sedikit, Bapak Ibu sekalian. Angka yang cukup besar untuk dikorbankan untuk menangani sampah yang ditimbulkan oleh kita semua. Itu juga dengan kapasitas 1.000 ton per hari. Sementara kapasitas sampah Surabaya berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah nasional itu lebih dari 1.600 ton. Artinya yang 600 masih menjadi beban Pak Wali Kota untuk memikirkan bagaimana penanganannya ini. Inilah hari ini saya sangat berbangga bisa ketemu langsung dengan bapak-bapak kepala dinas di seluruh tanah air yang menangani kota-kota. Artinya kalau penduduk kota kita, katakanlah 50% penduduk Indonesia ada di kota. Kalau kita bisa menyelesaikan kota, maka masalah sampah ini relatif akan selesai. Ini sehingga pentingnya keberadaan teman-teman
kepala dinas lingkungan hidup di kota-kota yang hari ini bersama kita. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita sampaikan apa sih yang harus kita lakukan bersama. Tadi sudah kami sampaikan bahwa mandat sepenuhnya bagaimana pengaturan sampah yang ada di kota di provinsi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bapak Bupati Wali Kota. Sehingga pada saat kami mendengar bahwa Gubernur Bali telah menginstruksikan tidak ada lagi air minum yang kurang dari 1 liter, kami Menteri akan mendukung sepenuhnya upaya itu. Karena itu menjadi kewenangan Gubernur untuk melakukan langkah-langkah penanganan sampah di kotanya masing-masing. Ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan di dalam penanganan sampah, kami akan dukung sepenuhnya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kami sampaikan bahwa penanganan sampah, bagaimana menangani sampah, itu kita akan mulai. Kita harus mengerti dengan jelas dulu masalahnya. Sampah ini siapa yang memproduksi? Bagaimana kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Maka Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menggariskan kepada kita semua prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh seluruh masyarakat dunia, yaitu Polluters Pays Principle. Siapa yang menyebabkan polutan, maka wajib kemudian dia membayarnya. Tidak peduli masyarakat, tidak peduli dunia usaha. Ini yang kita kelewatkan. Seolah sampah ini menjadi tugasnya wali kota saja. Enggak, bahwa wali kota melatur, memanajemen, memberikan instrumen, memberikan arahan, menegakkan hukuman. Tetapi tanggung jawab sampah ini sesuai dengan Undang-Undang 32 2009 dan Undang-Undang 18 2008, maka tanggung jawabnya ada kepada pribadi kita sendiri. Nanti kita akan sampai penjelasan saya berikutnya. Ini yang kemudian tanggung jawab inilah yang harus kita letakkan menjadi pondasi dasar penanganan sampah di seluruh wilayah kita. Tidak boleh kurang daripada itu. Tidak ada orang yang kemudian seenaknya membuang sampah kemudian berpikir, "Hei Mas, itu sampah adalah rezeki." Itu salah total. Sampah rezeki hanya sebagian kecil yang kita bisa olah dari sampah itu menjadi rezeki. Tetapi sampah itu sendiri ada tanggung jawab polutan yang kita keluarkan yang harus kita selesaikan penanggung jawabannya melalui tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Ini yang kita tidak berani menyampaikan kepada masyarakat kita. Ini yang kita tidak berani menyerahkan kepada seluruh warga kita karena tingkat popularitas kita akan turun drastis. Apalagi Pak Edi Cahyanti, begitu terpilih jadi wali kota, besoknya, kamu bayar, langsung besoknya nggak kepilih lagi ya teman-teman. Nah ini yang kemudian para pimpinan kita tidak berani mengeksekusi landasan dasar penanganan pengelolaan lingkungan di tanah air. Undang-undang sudah memandatkan kepada kita semua. Polluters Pays Principle, prinsip-prinsip bahwa polutan itu membayar, itu sudah dimandatkan oleh undang-undang kita. Dan kita tidak menegakkan karena kita merasa kasihan, kita memberikan kompensasi, kemudian dan seterusnya. Bapak Ibu harus camkan, semua kemudahan yang kita berikan, semua dispensasi yang kita berikan akan berkontribusi masif mendestruksi pengelolaan lingkungan yang akan kita tangani. Sehingga untuk pengelolaan lingkungan sejatinya sebenarnya tidak boleh ada dispensasi, tidak boleh ada keringanan. Itu kalau kita mau mengelola sampah, mengelola lingkungan dengan benar. Kalau kita sudahlah limbahnya masuk ke sungai biar aja, nanti kalau kita tutup nanti karyawannya PHK dan seterusnya. Ini harus kita pikirkan masa-masa. Semakin kita beri dispensasi, semakin kita beri keringanan, maka hari itulah kita mendeklarasikan bahwa harusnya memang kita ikut merusak lingkungan kita. Teman-teman sekalian, mohon izin saya harus memberikan semangat, memberikan keyakinan kepada teman-teman yang mewakili saya di kota-kota ini. Saya tidak punya orang kecuali Bapak Ibu sekalian yang ada hari ini berduduk di depan saya ini. Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Presiden nomor 182 tentang pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup. Tugas kami hanya 2, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait dengan penanganan lingkungan hidup. Yang kedua, melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Hanya 2 itu tugasnya Menteri Lingkungan Hidup. Jangan kemudian Bapak Ibu bersurat, "Pak, saya minta duit Pak Menteri." Nggak ada duitnya. Menteri kalau mau memberikan regulasi, tugasnya Menteri hanya 2 ini, yaitu menetapkan kebijakan, kemudian melakukan koordinasi, sinkronisasi dengan semua pihak di dalam rangka menjaga norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Peraturan Presiden nomor 183 menggariskan bahwa Menteri
selaku Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Artinya bahwa Menteri mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian terkait dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh seluruh jajaran di tanah air, mulai gubernur, wali kota, semua pihak termasuk dari kementerian sektoral lainnya. Ini kemudian Menteri mendapatkan amanat berdasarkan Peraturan Presiden nomor 183 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Di dalam undang-undang tersebut, kedua-duanya Menteri mohon izin teman-teman sekalian, Bapak Wali Kota, dengan hormat kami sampaikan, semua tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup hilirnya ada di Menteri tanpa terkecuali. Menteri tidak bisa lari dari tanggung jawab ini. Karena kepada Menteri diberikan dua kewenangan dasar yang kemudian tidak semua diberikan kepada menteri-menteri yang lain. Apa kewenangan dasar itu? Di dalam Undang-Undang 32 2009 pasal 73 bahwa Menteri diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan lapis kedua pada saat Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, Bapak Bupati tidak melakukan pengawasan terhadap unit usaha di wilayahnya. Tanpa pemberitahuan, tanpa kemudian surat-suratan awal, bila mana Menteri merasa perlu untuk melakukan pengawasan, itu menjadi kewenangan Menteri sebagaimana digariskan di dalam Undang-Undang 32 2009. Kemudian di dalam pasal 77 Undang-Undang 32 2009, Menteri diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum lapis kedua pada saat Bupati Wali Kota tidak melaksanakan penegakan hukum itu. Sehingga kalau dua kewenangan ini melekat kepada kami selaku Menteri, maka sejatinya Menteri tidak ada haknya untuk lari dari tanggung jawab terkait dengan kasus-kasus lingkungan hidup yang terjadi di seluruh Indonesia. Sehingga kewenangan itulah yang kemudian hari ini kita ingin kita sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa kami mau tidak mau berdasarkan Undang-Undang 18 2008 yang telah mengamanatkan tidak diperkenankan lagi kepada kita semua untuk melakukan pengelolaan sampah melalui sistem open dumping. Open dumping sudah the end, udah cukup. Udah 17 tahun sejak diundangkannya itu dan kita tidak berani kemudian menghentikan kegiatan itu. Kalau tidak berani, kepada siapa pemerintah, kepada siapa masyarakat menagihnya, hanya kepada menteri lah yang ini tanggung jawab akhir yang harus diambil. Sehingga saya mohon izin kepada kita semua, mulai bulan kemarin kami telah memberikan paksaan pemerintah kepada kita semua, kepada dari diri saya sendiri, untuk menghentikan kegiatan operasional open dumping di seluruh tanah air tanpa terkecuali. Ini mengandung makna bahwa harapan saya, harapan kita semua, ini menjadi titik balik pengelolaan sampah sebagaimana yang dimandatkan Undang-Undang 18 2008, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengolah sampah menjadi material sumber daya yang bermanfaat. Ini tiga tujuan yang dicantumkan dengan konkret di dalam Undang-Undang 18 2008. Teman-teman sekalian, terus bagaimana ini menanganinya? Tadi Pak Wali Kota wajang-wajang ke sana. Saya tentu sangat bersyukur event hari ini, acara hari ini, yang kami harapkan akan terus berlanjut dan berlanjut. Tidak mungkin kita bisa selesaikan masalah yang cukup krusial ini hanya dengan salah satu pertemuan saja. Tidak mungkin. Sehingga untuk itu maka kita akan terus-menerus diskusi bagaimana pemecahan masalah, bagaimana kita masing-masing mengawal penanganan lingkungan hidup di seluruh tanah air Indonesia. Kami tentu tidak mampu menjangkau Bapak Ibu sekalian yang berada di seluruh tanah air ini. Tapi keberadaan teman-teman kepala dinas menjadi hal penting untuk kemudian kita berkomunikasi dengan konkret terkait dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan dan apa yang harus dan kemudian tidak kita lakukan, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, kepala dinas lingkungan hidup yang ada di seluruh kabupaten kota di seluruh tanah air, kami berbahagia sore hari ini kita bisa ketemu. Tadi Bapak Bupati, Bapak Wali Kota menanyakan kepada kita, terus langkahnya gimana sih Pak Menteri? Kita menangani krusial tadi. Tadi kami sudah sampaikan bahwa prinsip dasar Polluter Pays Principle harus menjadi titik tolak utama semua instrumen penanganan sampah kita. Secara tentu pelaksanaannya secara graduate, perlahan-lahan, kalau tidak ngebalik membantu ke kita. Jadi menjelaskan kepada masyarakat, Ibu, Bapak, Ibu keluarkan 1 kilo sampah, Ibu membayar 1 kilo. Ibu mengeluarkan 5 kilo sampah, Ibu membayar 5 kilo sampah. Nah ini yang kemudian harus kita pahamkan kepada kita semua. Jadi bagaimana penanganan sampah tentu semua sudah tidak perlu kami mengajari itik berenang. Ya, jadi yang sudah menjadi kepala dinas pasti tahu bagaimana sampah itu dilakukan. Metodologi sudah banyak
di-share dengan berbagai macam kegiatan dan pertemuan-pertemuan. Rasanya saya tidak perlu mengulangi lagi. Jadi langkah-langkah yang paling utama tadi bahwa prinsip poluter harus membayar ini harus menjadi hal penting yang harus disampaikan Bapak Ibu semua kepada wali kota, kepada Bapak Bupati di wilayah tugasnya masing-masing. Harus berani menyampaikan itu. Selanjutnya, bahwa tata kelola sampah sudah diatur secara umum di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008. Tolong kita bisa cek bagaimana itu kemudian kita lakukan. Penanganan sampah berdasarkan Undang-Undang 18 2008 itu dibagi menjadi dua hal utama. Semuanya selalu itu yang ada di pikiran kita. Pertama, melalui pengurangan sampah. Kedua, penanganan sampah. Dua hal ini saja sebenarnya kita artikulasikan arti pengelolaan sampah, bagaimana pengelolaan sampah di seluruh tanah air. Pertama, pengurangannya, kemudian penanganannya. Sebagaimana kita ketahui, kita memiliki dua sumber sampah utama. Siapa itu? Yaitu rumah tangga dan kawasan. Kawasan itu ya seperti ini, hotel, restoran, kafe, tempat pemukiman perumahan dan seterusnya. Ini dua-duanya Bapak Wali Kota, kita semua, maka masing-masing bertanggung jawab terkait dengan sampahnya. Saya juga heran kadang-kadang di suatu kota yang tempat kos-kosannya banyak, masih bingung menangani sampahnya. Padahal wali kota itu cukup memandatkan kepada pemilik kos untuk menyelesaikan sampahnya sesuai yang dimandatkan Undang-Undang 18 2008. Orang yang mempunyai kawasan industri, orang mempunyai pasar-pasar, mempunyai perumahan-perumahan elit. Ini belum kita sentuh. Seolah sampah ini tanggung jawab wali kota. Hei teman-teman sekalian, sesakti apapun wali kota, mau Gatot Kaca, mau Werkudara, kalau sampahnya dibebankan kepada beliau, mabuk orangnya. Ini serius teman-teman sekalian. Sehingga dua sumber sampah utama ini harus bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan keberadaan timbulan sampah harian yang ditimbulkannya. Pertama, kepada masyarakat. Tentu ada instrumen, ada kelembagaan masyarakat yang kita pahami. Tadi Pak Wali Kota, sekali lagi kami terima kasih. Pak Wali Kota telah mencantumkan indeks kinerja utama kepala dinasnya untuk menangani pembangunan semacam bank sampah di tingkat RW tadi. Bapak Wali Kota menargetkan 2 tahun harus selesai. Ya, pokoknya kita ingat semuanya ya. Kalau 2 tahun tidak selesai, maka kita pastikan Bapak Kadisnya pasti diganti. Nih Pak Kadis. Nah, jadi canda ya. Jadi ini langkah-langkah serius yang kita lakukan. Dua sumber tadi menjadi perhatian kita semua. Pendekatannya beda Pak. Pendekatannya beda. Terhadap masyarakat kita seperti apa? Terhadap pengemili kawasan kita seperti apa? Ini kepada pemilik kawasan kita agak strict sedikit nggak masalah. Tetapi kepada masyarakat tentu komunikasi, informasi, edukasi KIE harus kita bangun dengan pondasi yang betul. Tidak ada satupun kegiatan yang merupakan kegiatan sosialisasi kemudian besok masyarakat berubah karakter. Tidak ada. Itu cerita dalam dongeng yang bisa seperti itu. Kalau Bapak mau merubah karakter, maka setiap hari perlu ketuk pintunya, perlu ketuk dapurnya, perlu cek dapurnya. Di mana itu sampah itu disampaikan. Artinya Bapak Ibu tidak bisa kemudian menginstruksikan saja kepada Pak Kepala Desa, kepada Pak Lurah, kepada Pak Camat untuk melaksanakan itu. Tetapi pastikan bahwa ada penyuluh kita yang berada di tengah-tengah masyarakat yang selalu mengedukasi kita. Tanpa itu semua nonsen Bapak Ibu katakan. Bapak hanya flexing ini ketemu, nanti difoto video lagi, share kemana-mana. Tetapi yang dilakukan hanya spot-spot itu saja. Fundamentalnya tidak Bapak Ibu lakukan. Maka kalau kita mau meyakinkan itu langkah paling cepat, langkah paling pragmatis, maka tempatkanlah penyuluh-penyuluh lingkungan hidup, penyuluh-penyuluh terkait dengan sampah pada tempat-tempat di lingkungan masyarakat. Hanya itu langkah pragmatis yang harus kita lakukan. Langkah fundamental jangka panjangnya, maka kita harus membangun komunikasi, informasi, edukasi melalui jalur-jalur resmi dan non-resmi, formal dan non-formal di seluruh Indonesia, melalui madrasah, melalui sekolah dan seterusnya. Ini langkah yang harus kita lakukan di awal. Untuk sumber dari kawasan, sudahlah Pak, bismillah, aturan, Bapak nggak mau, sikat, wah sudah. Bapak Kepala Dinas nggak usah ragu-ragu. Kalau ada pemukiman yang tidak mampu menyelesaikan sampahnya, tegur, denda, nggak apa-apa. Ini tanggung jawab sepenuhnya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai pemilik kawasan itu kemudian membebankan sampahnya kepada Pak Wali Kota. Sekali lagi, kalau wali kotanya kaya raya ganteng kayak Pak Edi Cahyati, nggak apa-apa. Kalau kotanya kemudian celah fiskalnya sedikit Pak,
Apalagi sampah bukan urusan dasar yang harus kita tangani. Maka sampai hanya dikasih anggaran 0,06%. Ini punya siapa ayo? Tidak ada yang sampai 1% sampah ini, karena bukan layanan dasar wajib, urusan wajib layanan dasar. Sehingga ini perlu kita pahami, teman-teman. Maka langkah pertama, Pak Kadis, sepulang daripada ini, teman-teman kota, saya yakin kotanya itu gede-gede. Udah dengan gagah perkasa, tetapkan bahwa pemilik kawasan, lu selesaikan sendiri. Lu punya pilih-pilih, lu punya MyGod, punya apa, punya di komposter. Tetapkan saja sudah, nggak usah ragu-ragu. Bikin peraturan, sodorkan kepada Pak Wali Kota, Pak ini tetapkan. Wes nggak usah ragu-ragu, sikat. Ini mandat undang-undang. Kalau Bapak mengkompromikan ini, maka Pak Wali Kota lah yang akan menjadi korbannya kita semuanya. Pak Wali Kota yang akan dikejar-kejar hukum untuk kasus ini. Jadi dari sumber maka lakukan dua hal. Kepada masyarakat, KIE harus kita kuatin. Penyuluh harus kita kuatin. Kepada kawasan, tegakkan aturan. Hanya itu aja dari sumbernya. Kemudian bagaimana penanganannya? Kita mulai dari hulu. Hulu tentu pilah sampah menjadi hal penting. Saya tidak kemudian memprovokasi kita semua. Beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari Denmark. Kenapa dari Denmark, Pak Wali Kota? Karena pemerintah Denmark telah banyak membantu kita di dalam rangka penanganan sampah. Paling tidak ada 6 kota yang diinisiasi oleh Denmark untuk kemudian membangun kapasitas pengelolaan sampahnya. Apakah Denmark itu kemudian dengan gampang mengelola sampahnya? Enggak, Pak. Perlu waktu 100 tahun untuk sampai kondisi saat ini. Tetapi pertanyaan kita, apa kita harus belajar 100 tahun? Enggak kan? Lebih baik peraturannya kita bawa, kita tempel, kita sesuaikan dengan karakter kota kita masing-masing. Kalau kita hari ini masih membuang kasur di sungai, Pak. Masih membuang ranjang kursi di sungai. Tahun 1900-an, maka di Denmark mobil dibuang di sungai. Dikasih gambar, ini mobil di tengah sungai yang ada di Denmark. Hari ini bersih sekali. Hari ini Denmark salah satunya, mungkin kota yang paling bersih yang bisa kita jumpai dengan prinsip Polluter Pays Principle. Bukan prinsip sebagai suatu kota yang besar, kita ini off the record, katakan seperti di Singapura. Ini prinsipnya hanya collect, kemudian bakar, ditimbun, jadikan reklamasi. Oke? Nambah tanah, laut kita berkurang. Ya, itu Singapura itu. Jadi pakai insinerator, kita pakai gasifikasi. Prinsip itu yang digunakan Denmark untuk membangkitkan rasa tanggung jawab semua pihak di dalam rangka penanganan pengelolaan sampah. Jadi sudah diatur dengan detail, satu jiwa itu hanya boleh mengeluarkan sampah sekian. Lebih daripada itu maka waste fee-nya harus kita bayarkan. Kemudian penanganan sampah sangat strict diatur oleh pusat, tapi kewenangan penuh ada di municipality, ada di wali kota. Jadi wali kota mengatur sepenuhnya bagaimana sampah itu dilakukan. Artinya seperti yang kita katakan, tidak ada satupun kegiatan yang tanpa register wali kota yang bisa membuang sampah di fasilitas wali kota. Jadi wali kota secara nasional disepakati di seluruh Denmark bahwa sampah itu dibagi menjadi 10 jenis. Kita 2 jenis saja setengah mati. Setengah mati nggak sadar-sadar. Di Denmark sudah 10 jenis. Dan semuanya sama, kotak sampahnya sama 10 jenis. Di semua rumah tangga. Maka kalau kita mengelompokkan secara umum ada sampah organik dan sampah anorganik. Tentu yang organik akan diambil dengan intensitas yang lebih cepat, seminggu 2 kali. Yang anorganik itu dilakukan dengan agak lama. Itu sistem collecting collecting yang dilakukan oleh badan usaha. Sekali lagi, Polluter Pays Principle. Tidak ada satupun fasilitas pengelolaan sampah yang ditangani kota secara utuh. Semuanya dilakukan dengan prinsip entrepreneurship, kewirausahaan. Tidak ada wali kota mengeluarkan uang untuk mengelola sampahnya. Mulai dari collecting, maka kepada beliau dimandatkan untuk mendapat fee dari masyarakat untuk pengolahannya. Jadi ada 2 sistem di sana.
pengelola sampah itu mengkolek di masyarakatnya, atau kemudian mereka menyediakan collecting center. Ada tempat pengumpulan sampah yang sangat tertata, Pak, dibagi 10 jenis tadi. Jadi masing-masing masuk nanti dicek ini benar nggak masuk ke situ. Jadi sehingga tidak ada sampah yang tercampur dan tidak boleh organik masuk di facility center tadi. Organik dipisah di dalam pengelolaan melalui biodigester. Tidak ada kemudian organik itu campur di fasilitas sampah, nggak ada. Sehingga hari ini kita masih mendengar semua masyarakat kebanyakan menolak pada saat fasilitas sampah kita letakkan di tengah-tengah mereka. Padahal kalau tidak di situ, nilai ekonominya sangat mahal kalau ditempatkan yang jauh. Ini karena tidak terpilahnya sampah organik dan anorganik. Jadi 2 sistem yang dilakukan, mulai dari fasilitas itu mengumpulkan sampah di rumah tangga atau dibalik, collection center jadi rumah tangga yang datang ke situ untuk menaruh sampah-sampahnya. Terserah. Sehingga tidak ada satupun rumah tangga yang tidak bisa membuang sampahnya. Hari ini kata Pak Wali Kota, karena collecting center tidak ada, naik mobil, peng ini Pak. Jurus pencak silat kita pakai Pak. Karena masyarakat nggak tahu harus dibuang kemana sampah ini. Sehingga collecting center wajib mungkin nanti kita pikirkan untuk kota-kota besar makan Surabaya. Harus ada area yang cukup sehingga teman-teman masyarakat yang tidak kemudian kita kolek, dia mempunyai register dari Pak Wali Kota untuk bisa membuang sampahnya sesuai dengan jenis yang diminta kita. Tidak kemudian umbruk-umbruk sampah itu kita terima. Taruh, baru dia boleh pulang. Masuk ditimbang, pulang ditimbang, begitu kelebihan bayar lagi. Kemudian setelah itu, maka yang terpilih tadi ada high value, low value, sudah ada pasarnya masing-masing. Semua ada pasarnya. Sekarang nggak ada yang nggak pasarnya, Pak. Ginjal aja ada pasarnya ya, Bu. Apalagi anak lagi jalan-jalan, diombong ginjalnya, dioperasi lagi, suruh pulang. Ini bukan di negara kita tapinya. Jadi, material recovery facility itu tidak satu pun yang dikelola oleh pemerintah. Sekali lagi, tidak ada TPS 3R, TPST yang dikelola oleh pemerintah. Semuanya oleh entrepreneur. Kemudian setelah melalui seleksi itu, baru kemudian sisanya dibawa ke insenerator macam yang Surabaya punya. Nah, untuk insenerator, sekali lagi Peraturan Presiden nomor 35 2018 tentang waste to energy telah berakhir. Saat ini kita sedang menyusun perpres baru dan sudah kita lakukan harmonisasi sampai di tingkat rakortas. Jadi tinggal menunggu penetapan dari Bapak Presiden. Kami secara berdasarkan by data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, ada 33 kabupaten kota yang akan dibangun waste to energy melalui sistem insenerasi, bukan gasifikasi. Kalau di Surabaya kita kenal dengan gasifikasi, itu rumit. Bahkan Dirmak saja memakai insenerasi, karena syaratnya relatif lebih jelimet daripada insenerasi. Nah, Bapak Presiden di dalam kepresnya tersebut akan dibangun dengan insenerasi. Dengan catatan timbulan sampahnya harian, itu di angka 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari di atas, dari Surabaya, mungkin Semarang, ya itu akan dibangun waste to energy. Kemudian tipping fee yang dulunya 13,5 sen dolar per kWh itu sudah naik tajam untuk menjamin bahwa kegiatan ini berjanji. Jadi angkanya mendekati angka, ini bocoran saja ya, sampai di angka 18 sampai 20 sen dolar per kWh. Angka ini sangat tinggi dibandingkan kWh listrik dengan bahan bakar batu bara. Batu bara itu mungkin sekitar 9 sampai 8 sen dolar per kWh. Untuk waste to energy, Bapak Presiden menyetujui dalam tahap rapat awal di angka itu. Kemudian penanganannya gimana? Jadi Bapak Ibu semua kota jangan bergerak dulu. Nunggu peraturan presidennya ada di kami akan undang Bapak Ibu sekalian. Jadi angka 20.000 sen dolar itu adalah kegiatan untuk pembelian subsidi langsung listrik hasil waste to energy oleh PLN. Jadi nanti subsidinya subsidi ke PLN. Oke. Kemudian kegiatan ini diproyeksikan sejak dibangunkan
bangunan insinerasi ini sampai berakhirnya masa teknisnya itu diproyeksikan 15 sampai 20 tahun. Artinya itu dana untuk pembangunan yang diproyeksikan 3 sampai 4 triliun akan kembali 6 sampai 7 tahun. Berikutnya tinggal sisa usaha. Dengan demikian karena ini yang pembelian listrik subsidinya dari APBN, maka kegiatannya akan dilakukan oleh negara, oleh Danantara. Bagaimana pemerintah provinsi? Bagaimana pemerintah kabupaten kota? Maka kepada pemerintah provinsi dan kota diperbolehkan untuk investasi saham dengan catatan saham mayoritas tetap Danantara. Belum selesai? Oke. Nggak apa-apa yang mau ketemu ya. Jadi habis ini langsung pulang, nggak usah diskusi lagi. Ya. Sorry ya. Jadi kemudian dari itu kegiatan itu maka bagaimana vendor? Vendor yang dipilih adalah vendor yang memang telah proven dengan beberapa kegiatannya di mancanegara. Jadi yang milih nanti melalui sistem pengadaan barang dan jasa oleh pusat, kemudian pelaksanaannya oleh Danantara atau badan yang ditunjuk oleh Danantara. Vendor juga boleh melakukan investasi dengan saham di dalam pengelolaan sampah itu. Tapi Bapak Presiden mengamanatkan bahwa mayoritas saham wajib Danantara. Ini sehingga untuk teman-teman jangan bergerak dulu, karena yang sudah lelang-lelang ini masih kita perlu diskusikan bagaimana terkait dengan perpres yang baru. Karena itu akan menyangkut aspek pembiayaan negara yang cukup besar dan lama, Pak. Rata-rata 1 tahun pemerintah akan mengeluarkan 15 triliun untuk subsidi dari penanganan sampah. Sehingga apa yang betul dikatakan Pak Wali Kota itu tidak akan selesai. Penanganan sampah tidak boleh dihilir, wajib di hulu seperti tadi. Itu kalau di Denmark, Pak, maka kita hanya boleh membuang sampah di insenerator hanya yang kemudian sudah terpilah. Begitu tidak terpilah dikembalikan lagi Pak Wali Kota, tidak boleh masuk ke situ. Oke? Sisanya yang kemudian sisa yang tidak bisa masuk di dalam waste to energy, maka akan masuk ke sanitary landfill. Jadi hanya semacam limbah sampah B3, kemudian sampah-sampah residu dari insinerator. Jadi dengan demikian maka semuanya jalan. Ada ekonomi yang terbangunkan di semua tahapannya, ada pembangunan sirkular ekonomi, tapi ada penyelesaian masalah sampah. Itu teman-teman sekalian yang dapat kami hantarkan. Saya sih ingin sekali mengajak ke teman-teman semua, tapi dengan catatan dengan dananya masing-masing ya Pak. Untuk jalan-jalan coba ke Denmark kita sama-sama melihat langsung praktek-praktek itu, praktek-praktek penanganan sampah, sehingga begitu pulang sudah ada bayangannya. Mumpung ada ketua asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, agar mengajak wali kota untuk kemudian coba studi bandingnya jangan di antar kota. Ini saya jujur sejujur-jujurnya, seluruh kota di Indonesia belum ada yang selesai menangani sampah. Sehingga kalau Bapak belajar, mau belajar kemana? Ya itu betul Pak. Harus bisa membujuk Bapak Ibu wali kotanya untuk bersowan ke sana. Kita ingin sekali melihat langsung bagaimana kemudian pemerintah Denmark memaksakan warganya untuk membayar terkait dengan sampah yang ditanganinya. Kemudian yang paling penting terakhir adalah produsen penghasil sampah. Ini kita memiliki 3 produsen utama, yaitu semua pabrik yang membawa kemasannya di dalam berjualan. Kemudian retailer atau Alfamart, minimarket. Yang ketiga importir. Ketiga-tiganya di sana wajib memungut kembali packagingnya tanpa terkecuali. Kita masih belum, menterinya masih lemah untuk menerapkan itu. Sehingga setelah belajar dari Denmark, kami akan terapkan itu. Ya. Kemudian berbagai macam teknologi dilakukan, salah satunya adalah return system. Mungkin beberapa sudah jalan. Artinya maka para produsen akan membangun tempat-tempat pengembalian botol-botol kaleng, kemudian kita mendapat deposit. Itu yang saat ini belum kita bangun. Insya Allah dengan dukungan kita semua, teman-teman wali kota se-Indonesia, teman-teman kadis se-Indonesia, mari kita tuntaskan, kita selesaikan penanganan sampah di seluruh Indonesia. Ya. Tentu
karena kita sudah mulai, maka sekali layar terkembang, pantang bersurut kita ke belakang. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin, mohon maaf kami mohon tetap di tempat. Semangat yang membara ini harus mendapatkan apresiasi penuh dari Apeksi. Cak Eri Cahyadi mohon berkenan bergabung bersama Pak Menteri. Ada tanda cinta dari kami atas semangat yang sudah dibagikan, digelorakan siang hari ini. Dan saya yakin belajar dari Denmark itu ini masih pembuka ya Bapak Ibu materinya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu segera kita bisa segera berkunjung langsung belajar, oleh-olehnya diterapkan di Indonesia. Yang bagus-bagus kita adopsi, yang kurang-kurang kita sesuaikan. Setuju? Setuju. Dan untuk itu mohon berkenan menerima Menteri Lingkungan Hidup hari ini adalah ucapan terima kasih dari Apeksi, tanda cinta dari Apeksi. Mohon berkenan menerima Dr. Hanif Faisal Nurofik, SHUT MP, sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dan satu lagi karena tempatnya di Surabaya, khas Surabaya. Izin. Mohon izin Pak Menteri dari Bojonegoro. Tapi semangatnya seperti Bung Tomo. Jadi saya berikan ini Pak Menteri, karena tadi Pak Menteri sampaikan harus bayar macam-macam segalanya Pak Menteri. Jangan ragu, terapkan di Surabaya, saya jalankan Pak Menteri. Mohon berkenan menerima Bapak, ini tanda Bapak akan selalu disambut baik di kota Surabaya. Kota Pahlawan, terima kasih Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia atas kehadiran hari ini. Dan selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama dengan jajaran tamu istimewa yang hadir. Silahkan Cak Eri. Pak Menteri mohon berkenan di sini, di tengah-tengah ini ya. Bapak Ibu, kita akan ada sesi foto sekaligus video. Jangan khawatir, semua akan terdokumentasi dengan baik. Tim dokumentasi, foto maupun video kami persilahkan untuk bersiap dulu di panggung, silakan. Ini spiritnya 98 kota di seluruh Indonesia. Saya mohon berkenan yang di sisi kanan sedikit merapat ke tengah. Yang di sisi kanan sedikit merapat ke tengah. Yang di sisi kiri boleh merapat ke tengah. Bapak dan Ibu kita sama-sama merapat yuk. Supaya dokumentasinya cakep silahkan. Monggo silahkan Bapak dan Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup masing-masing kota di seluruh Indonesia. Kita bersama-sama dulu. Oke, silahkan. Berfoto bersama, mandatori pose formal dulu. 3, 2, 1. Baik. Jangan khawatir ada video ya, video akan menyisir dari kanan ke kiri. Semua kebagian, oke? Sekali lagi, boleh saya mohon tangan kanan ke depan sebagai simbol siap berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik khususnya dalam hal lingkungan hidup untuk tanah air kita Indonesia. 3, 2, 1. Oke, siap. Terima kasih. Bapak, oke, ini simbol ya, zero waste ya. Zero waste Bapak dan Ibu, boleh tangan kanan, zero waste. Oke, komitmen zero waste untuk masing-masing kota. 3, 2, 1. Sukses untuk Apeksi, sukses untuk Forum Lingkungan Hidup seluruh Indonesia. Sustainability, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian tadi rangkaian acara pembukaan telah kita ikuti bersama. Kami haturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Dr. Hanif Faisal Nurofik, SHUT MP atas kehadirannya, atas semangat yang dibagikan, atas pengalaman best practice yang sudah disajikan. Mudah-mudahan ini langkah terbaik. Forum ini akan menjadi forum tidak hanya berhenti pada diskusi, namun juga pada langkah nyata untuk bersama menjaga keberlangsungan Indonesia dan bumi yang kita cinta. Kami aturkan terima kasih atas kehadiran dan keynote speech yang telah disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dan selanjutnya Bapak Ibu dapat menikmati sesi coffee break, waktunya tidak lama ya, hanya sekitar 5-10 menit saja. Kita akan lanjutkan dengan 2 agenda penting forum diskusi kita untuk bicara best practice masing-masing daerah di Indonesia. Tadi sudah disampaikan dari perspektif Surabaya, setelah ini kita akan lanjut ke Banyumas dan Banyuwangi. Namun setelah itu kita akan juga lanjutkan dari perspektif pemerintah pusat Republik Indonesia.
Ada teknologi baru apa yang akan kita coba lakukan dan adopsi dari negara-negara maju untuk bisa digunakan di Indonesia di masing-masing kota. Dan yang terpenting untuk menjadi cikal bakal bagi pemerintah lain meniru langkah nyata kita untuk zero waste. Saya persilahkan untuk Bapak dan Ibu coffee break 10 menit, kita berjumpa kembali di ruangan yang sama bersama 6 narasumber yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Terima kasih dan